Jumpa kembali dalam program Bible Everyday. Hari ini saya mengajak Anda untuk belajar firman Tuhan di Sakaria pasal yang ke-9. Dan pasal ini dan pasal seterusnya akan berbicara tentang nubuatan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus, atau nubuatan kedatangan Sang Mesias. Mari kita belajar bersama-sama di pasal yang ke-9 kitab Sakaria ini. Khususnya kita mau baca ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-10. Raja Mesias di Sion. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-soraklah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda. Ia akan melenyapkan kereta-kereta dari Efraim dan kuda-kuda dari Yerusalem. Busur perang akan dilenyapkan dan ia akan memberitakan damai kepada bangsa-bangsa. Wilayah kekuasaannya akan terbentang dari laut sampai ke laut dan dari sungai Efrat sampai ke ujung-ujung bumi. Ini merupakan nubuatan tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus, Sang Mesias itu. Lalu kemudian apa yang membedakan Yesus sebagai raja dibandingkan dengan raja-raja dunia? Alkitab menulis di dalam ayat yang ke-9 ini dikatakan, lihat, rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya. Di titik ini kita tahu bahwa Yesus pun dia adalah Allah yang perkasa, dia adalah raja yang luar biasa. Namun kalau kita melanjutkan lagi, ini cukup menarik dan cukup unik, sebab dikatakan ia atau Sang Mesias ini lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Bukankah ini cukup ganjil? Biasanya raja mengendarai kuda. Tidak hanya kuda biasa, tapi kuda pilihan, kuda yang terbaik, kuda yang gagah, kuda yang biasanya dipakai untuk perang. Namun Yesus atau Sang Mesias tidak seperti raja-raja dunia yang mengendarai kuda yang gagah, kuda perang yang hebat. Tetapi Yesus Sang Mesias justru naik keledai beban yang muda. Sebuah penggambaran bahwa ini raja yang sederhana, raja yang lemah lembut, tidak menggunakan kekuasaan yang dimilikinya untuk bertindak keras, bertindak semena-mena. Coba bandingkan sekarang di ayat yang 10. Karena di ayat 10 ini menunjukkan raja-raja dunia biasanya melakukan hal yang demikian. Ia akan melenyapkan kereta-kereta dari Efraim dan kuda-kuda dari Yerusalem. Busur perang akan dilenyapkan dan ia akan memberitakan damai kepada bangsa-bangsa. Wilayah kekuasaannya akan terbentang dari laut sampai ke laut dan dari sungai Efrat sampai ke ujung-ujung bumi. Biasanya mereka akan naik kuda perang, kuda yang gagah. Biasanya juga akan naik kereta-kereta yang besar. Dan biasanya juga akan membawa busur perang. Namun ayat di sini menulis busur perang akan dilenyapkan. Kereta-kereta Efraim, ini menggambarkan kereta-kereta perang tentunya, akan dilenyapkan. Kuda-kuda dari Yerusalem, kuda-kuda perang akan dilenyapkan. Jadi ini memang benar-benar Yesus Sang Mesias, pemerintahannya adalah pemerintahan damai. Makanya Yesaya menubuatkan bahwa dia adalah Allah yang perkasa, Bapa yang kekal. Dia adalah Raja Damai. Pemerintahan yang luar biasa. Dan ini menjadi gambaran buat kita semuanya sebagai pemimpin. Entahkah kita pemimpin rohani di gereja, entahkah kita pemimpin dalam sebuah institusi atau organisasi, apakah kita pemimpin bisnis, apakah kita pemimpin di dalam keluarga. Jangan kita meniru pola kepemimpinan dunia, menggunakan kekuasaan yang dimilikinya untuk menekan, untuk menindas, untuk bertindak semau-maunya. Tetapi justru mari kita belajar pola kepemimpinan Yesus. Dia Allah yang perkasa, dia maha mulia, dia bisa melakukan segalanya. Tetapi lihat betapa rendah hatinya dia. Saya yakin Yesus bisa memilih kuda perang terbaik untuk masuk ke Yerusalem, tetapi Yesus justru naik keledai muda.
Ini menunjukkan kepada kita betapa rendah hatinya Yesus, dan pemimpin yang menghamba seperti itulah yang mesti kita harus teladani. Dan sebagaimana kepemimpinan Yesus sangat efektif mempengaruhi, bahkan dari waktu ke waktu, dari zaman ke zaman, kepemimpinan Yesus terus dipelajari, bahkan mulai diterapkan di sana sini. Mestinya kita orang percaya meniru kepemimpinan Yesus, bukan kepemimpinan orang-orang dunia. Tuhan berkati.